Dari Istanbul dikabarkan, Presiden Turki menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Palestina. Pihaknya tidak akan membiarkan tanah Palestina ditawarkan kepada siapapun. Demikian kata Recep Tayyip Erdogan dalam pesan video di Twitter yang ditujukan kepada Muslim Amerika Serikat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan Israel telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan melanggar hukum hingga mencapai batas. Sementara Palestina menghadapi pendudukan, kehancuran, dan penderitaan selama bertahun-tahun. Dirinya ingin menegaskan kembali bahwa Al-Quds, Al-Sharif, situs suci tiga agama dan kiblat pertama adalah garis merah untuk semua muslim di seluruh dunia. Demikian kata Erdogan merujuk pada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang juga dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount dan rumah bagi gereja Kristen makam suci. Menurutnya, jelas bahwa tatanan global telah lama gagal menghasilkan keadilan, perdamaian, ketenangan, dan ketertiban. Minggu lalu, pihaknya menyaksikan bahwa proyek pendudukan dan aneksasi baru yang mengabaikan kedaulatan Palestina dan hukum internasional diberlakukan oleh Israel. Langkah Israel untuk berebut atau menganeksasi sejumlah wilayah tepi barat Palestina dikecam oleh pemerintah Turki. Karena itu, negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan itu pun siap menggerakkan kekuatan umat Islam hingga Palestina benar-benar bebas dari gangguan Israel. Janji itu salah satunya disampaikan Menteri Urusan Agama Turki, Ali Erbas. Ia mengatakan, perjuangan akan terus berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas. Demikian kata pemerintah Turki melalui Menteri Urusan Agama, Ali Erbas, seperti dikutip Jerusalem Post. Hal itu disampaikan Erbas ketika para sarjana agama dan tokoh-tokoh kuat Turki yang dekat dengan kepemimpinan dan partai terkemuka negara itu ramai berdiskusi di forum online para cendekiawan Palestina. Menurutnya, Yerusalem bukan hanya milik satu agama, tetapi tempat yang mencerminkan nilai universal. Sebelumnya, Israel mengatakan akan mencaplok bagian-bagian tepi barat pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, kepala Partai Biru dan Putih. Rencana tersebut telah menarik kemarahan di seluruh dunia, dan terutama kecaman tajam di Turki. Tapi Barat, termasuk Yerusalem, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana serta aneksasi yang direncanakan ilegal. Erdogan menegaskan, Turki tidak akan pernah tinggal diam pada aneksasi Yerusalem atau meninggalkan saudara-saudaranya sesama Palestina dalam pertempuran itu. Turki, menurutnya, sebagai negara muslim tentu punya tanggung jawab memberikan perlindungan pada Masjid Al-Aqsa. Erdogan mengatakan, dirinya ingin menekankan sekali lagi bahwa Yerusalem adalah garis merah. Sebagai negara muslim, tanggung jawabnya yang paling penting dalam proses ini adalah melindungi Masjid Al-Aqsa, merangkul simbol perdamaian Yerusalem, dan membela hak-hak warga Palestina. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah, dan bahwa tidak pernah mungkin bagi muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi. Dia pun kembali mengulang pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang mengatakan bahwa Turki siap berjuang untuk Palestina. Umat Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Dia pun menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas merupakan sebuah perjuangan anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, muslim kuno sebelumnya gereja, di Istanbul menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia, serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan satuan televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan lemah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Menurutnya, jika kekuatan pendudukan melewati garis merah